Salam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di studio Kristen Channel. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share, sehingga Bapak Ibu melihat bagaimana perkembangan kekristenan yang bertumbuh dan yang baik melalui video ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan dan menyaksikan debat antara apologet Islam dan juga apologet Kristen Indonesia. Mari kita dengar dan menyimak videonya. Mari kita memberikan komentar yang baik terhadap video ini. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mana Ustadz Syarif? Oh ya, Ustadz Syarif di mana Ustadz Syarif? Apakah Anda ada di bawah? Banyak yang merindukanmu ini Ustadz Syarif. Silakan Ustadz Syarif naik ke sini. Si Ripa juga nggak berani. Aduh. Siapa coba? Si Juma takut. Si Faruk nggak berani. Saya datengin ke channelnya, saya ditendang. Ditendangnya saya, saudara-saudara. Aduh. Sampai ditelepon dia. Si Faruk sampai ditelepon dia, habis debat sama saya, dia ditelepon dia. Halo? Oh ini, halo? Oh iya bang, iya bang. Pasti dugaan saya itu. Faruk, kenapa kau masukin RSTV ke channelmu? Nanti kau dibikin malu. Iya bang, iya bang. Aduh. Banyak lah yang request sama saya. Request kan, bang, coba dulu datangi dulu si Faruk itu. Coba dulu bang, ku datangi dulu lah, beneran lah kalian. Sesuai dengan permintaan kawan-kawan ini kan. Ditendang. Temanya dia kan siapa Tuhannya Paulus. Langsung kubukakan 1 Korintus 8 ayat 6. Kubacakan langsung sama dia. Ya kan? Bahwa bagi kita hanya ada satu Allah saja dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Wah, langsung selesai kan? Faruk, siapa Tuhannya Muhammad? Langsung meninggal. Kau tunjuk ayat di Quran, kalau ada Muhammad ngomong bahwa Tuhannya Allah, saya lompat dari Monas. Lompat saya dari Monas. Kalau ada di Quranmu itu Muhammad ngomong bahwa Tuhannya dia adalah Allah. Faruk, aduh. Herman saya dengan kalian ini. Sudahlah didatangi ke Komalnya, nangis. Aduh. Oke, saya naikkan ya. Ada orang-orang mau naik ini. Ntar. Kalau Kristen, mohon maaf ya teman-teman ya. Kalau Kristen langsung kuturunkan ya. Karena di sini Komalnya itu khusus diskusi dengan Muslim, teman-teman. Narwastu Muslim atau Kristen, bang? Saya izin 1 menit aja, cuman mau bertanya aja ke Bang Edis ya. Saya Kristen, tapi cuma 1 menit aja. Saya Kristen Unitarian. Saya mau tanya Bang Edis, saya kan sering naik Komal. Teman-teman itu pada bilang kalau Bang Edis ini seorang Unitarian. Saya mau bertanya Unitarian aja. itu apa, bang? Kristen yang menyembah hanya satu Allah, yaitu Bapa. Menyembah Allah itu ngapain? Ngapain? Menyembah Allah itu ngapain? Ngapain? Pertanyaannya sebenarnya saya nggak mau kesana. Ini juga nih. Oke, gua ajak abang diskusi ya. Menyembah Allah itu apa itu? Perbuatan menyembah Allah itu perbuatan yang bagaimana coba? Iya. Saya datang ke sini cuma mau bertanya aja. Iya, makanya aku konfirmasi dulu sebentar bang. Gini, boleh. Karena banyak orang yang berpikir dia mengetahui sesuatu, ternyata dia tidak tahu apa-apa. Gini, baik. Abang bilang bahwasanya, ini abang berarti Kristen, Bang Narwastu Kristen ya? Betul. Oke, gini bang, abang tadi bilang Kristen yang hanya menyembah Allah saja gitu ya? Oke, tidak menyembah Yesus gitu ya? Menyembah tapi proskuneo. Nah, makanya aku tanya sama abang, menyembah Allah itu perbuatan apa? Latruo. Apa itu perbuatan itu? Latruo itu ngapain itu? Latruo itu menyembah beribadah. Itu hanya kepada Allah. Ngapain? Latruo itu mengapain dia? Kita memuliakan dia, kita meninggikan dia, kita coba sebentar, biar ku catat dulu. Sebentar, ku catat dulu ya. Di dalam bahasa Yunani itu ada proskuneo dan ada latruo ya. Betul?
Betul. Baik. Ini saya cuma 1 menit, cuma bertanya aja. Iya, nggak apa-apa bang, kita lamain, nggak apa-apa bang, nggak apa-apa kita lamain, nggak Jangan, apa-apa. saya ada kerjaan, jangan. Saya cuma Oh, masih penasaran ada aja. kerjaan. Iya, Aku saya pikir. cuma bertanya aja. Sama Enggak, aku abang pengen ini. tahu gini, Abang ini Unitarian atau Latrio, Tritunggal atau gimana? aku nggak ngerti bang, apa itu Unitarian bang? Kalau gitu Anda menuhankan siapa? Menuhankan itu apa lagi bang? Atau menyembah atau Iya, makanya ku tanya dari awal, makanya ku tanya sama abang, menyembah itu perbuatan apa coba? Sebentar dulu, menyembah itu perbuatan apa? Anda mengaku siapa pencipta Anda? Bapa di sorga, Oh, dengan perantaran firman-Nya. Oke. Yesus apakah pencipta Anda? Kalau Yesus ketika dia telah menjadi daging, saya percaya bahwa daging itu ciptaan. Baik, ya oke, good. Satu suara, satu warna, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda tidak menanggapi, mengaku sebagai Unitarian, nggak apa-apa. Tetapi warnanya Enggak, saya sama. tidak tahu Unitarian itu apa maksud Anda. Apa Unitarian, apa Trinitarian? Karena begini bang, banyak orang di Komal di TikTok ini, dia sebut dirinya Yesus only, ada tapi penjelasannya Tritunggal. Iya ada. Banyak orang yang ngaku-ngaku dia Jesus only, oneness, Ya, oke. tapi penjelasannya Tritunggal. Banyak orang yang ngaku Tritunggal tapi penjelasannya oneness. Gitu loh. Iya, Makanya sebelum aku jawab apakah aku Trinitarian, apakah aku Tritunggal, aku pengen tahu dulu pengertian kalian Trinitarian itu apa dulu. Makanya abang bilang tadi kan, Oke. yang hanya menyembah Bapa saja. Nah ini yang mau kuselidiki sama abang. Apa menyembah Bapa itu? Ya, latruo kepada Bapa. Iya, apa latru kepada Bapa itu? Iya, kami meninggikan, memuliakan, menyembah, berserah Salah diri bang, salah. kepada Bukan Dia. itu bang, bukan itu. Gini, Makanya Anda kan pengertian bertanya abang ke itu saya. salah. Gini, makanya ku kasih tahu Anda bang. kan Gini, bertanya ke saya. iya. Kalau Makanya Anda bertanya ke jawaban saya, abang itu salah. Pemahaman saya adalah Ya, meninggikan, baik. menyembah, Jawaban abang itu berserah salah. diri kepadanya dan bergantung kepadanya. Iya, jadi begini, ku kasih tahu sama abang ya. Gini, latruo, ya di dalam bahasa Yunaninya itu bahasa Ibraninya itu adalah avodah, ya. Nah, avodah ini adalah bekerja, berbakti, ya, menjadi pekerjanya menghambakan diri. Nah, perbuatan menghambakan diri kepada Bapa itu adalah mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Bapa. Setuju? Ya, itulah Oke. tadi berserah diri. Oke, baik. Oke, apa perintah Bapa? Perintah Bapa itu apa? Maksudnya perintah Bapak tuh apa? Bagaimana? Isinya apa aja gitu? Gini. Pertanyaannya di Perbuatan, sebentar bang. Perbuatan menyembah, makanya menyembah itu bang nggak lebih dari gerakan badan bang. Menyembah itu perbuatan membungkukkan badan atau merendahkan posisi tubuh kepada orang yang di depannya. Itu menyembah. Makanya kata itu nggak tepat. Yang bedakan abang maksud menyembah itu, dengan bersujud. Anda maksudnya bersujud. Kalau sujud menyembah itu bahasa tidak- Arab bang. Dengerin. Sujud Enggak, itu sebentar. gerakan Sujud itu badan. bahasa apa? Sebentar. Kalau Sujud itu bahasa apa? menyembah- Enggak, kalau sebentar menyembah dulu. itu, Sebentar dulu. sujud adalah Sebentar bagian dulu, dari Narwastu. menyembah. Pelan-pelan bang ya, pelan-pelan. Ya, boleh. Sujud itu bahasa apa aslinya? Saya tanya. Ya, bahasa Arab. Bahasa Arab. Betul. Bahasa apa bahasa Indonesianya sujud? Bahasa Indonesianya sujud apa? Tidak ada padanan yang tepat dalam bahasa Indonesia. Bukan tidak ada. Ada bahasa Arab, Sujud bahasa Indonesianya itu sujud. ada, diserap dari Bahasa Arab Indonesianya menjadi bahasa sujud Indonesia itu menjadi sujud. enggak, Begitu. bahasa Indonesianya sujud itu menyembah. Makanya kalau dengarkan, saya buktikan bahwa menyembah itu bahasa Indonesia asli. Bahasa ini sudah Sujud diserap ke yang dalam serap. banyak bahasa. Sebentar bang, Sujud sebentar itu ya. yang diserap. Menyembah bukan bahasa serapan. Iya, menyembah itu bahasa Anda Indonesia salah. dari menyembah itu bahasa Indonesia dari bahasa Arab yang ini sujud. Paham? Sujud bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya menyembah, paham? Gini. Sebentar. Enggak, sebentar, paham dulu enggak? Kondisinya. Sebentar, saya paham dulu naik enggak? ini Itu cuma paham dulu enggak? Sebentar. bertanya, apakah Anda Sujud, satu warna sujud dengan itu saya? sujud itu Bukan bahasa ini Arab. untuk Bahasa saya- Indonesianya menyembah, Anda betul? mengajari saya. Saya cuma tanya. Sabar. Enggak, saya mengajari Anda karena pengertian Anda pun masih amburadul. Sebentar, Bang. Oke. Anda Jangan bilang menyembah itu memuliakan, meninggikan. Memangnya di dalam Bible orang enggak meninggikan Yesus?
memuliakan Yesus. Ketika Yesus menunggang keledai masuk ke Yerusalem, apa yang orang-orang teriakan? Saya bilang saya juga menyembah Yesus, tetapi menyembah secara proskuneo. Makanya saya tanya, sebentar, pengertian itu dulu yang perlu abang ketahui dulu. Proskuneo itu bahasa Indonesianya, pengertiannya adalah melakukan, terjemahnya itu kan seperti anjing yang menyambut tuannya. Kan itu proskuneo itu. Ya kan, menyambut itu aslinya. Nah, sedangkan yang Anda maksudkan di sini apa proskuneo? Ya, apa proskuneo? Itu menyembah, menghormati. Contoh di dalam 2 Samuel 1 Daud itu menyembah proskuneo kepada Saul. Itu menyembah, menghormati. Iya, betul. Proskuneo pengertiannya dalam bahasa Yunani apa? Enggak, pengertian proskuneo dalam bahasa Yunani apa? Proskuneo itu bahasa Yunani, gimana sih? Iya, pengertiannya apa dalam bahasa Yunani? Tadi saya bilang proskuneo itu menyembah, menghormati. Aduh. Iya, makanya pengertiannya itu apa? Pengertiannya. Iya, menyembah, menghormati, gimana sih nanya, Bu? Pengertiannya itu ketika anjing menyambut tuannya, itu proskuneo namanya. Berarti ada anjing. Berarti Anda anjing. Pengertiannya seperti itu. Iya, berarti Anda anjing kalau sama begitu. Bukan pengertiannya saya adalah anjing. Gimana? Pengertian dalam bahasa Yunani memang seperti itu. Gimana sih? Kalau Anda analogikan silakan. Tapi bukan ya udah, arti. Anda di bawah dulu. Anda ini muslim nyamar-nyamar aja Anda nih. Heran saya, udah nggak pede lagi gitu. Menyembah Bapak aja, menyembah. Gundul. Kau gimana ngomong menyembah Bapak kau nggak patuh sama Bapak? Gimana kau itu? Menyembah Bapak itu dalam pengertiannya menuruti apa yang diperintahkannya. Yang diperintahkan apa? Supaya kau mengikuti Yesus. Gimana sih kau mau kali kau? Bagaimana mungkin kau bilang saya menyembah Bapak kau, tapi kau nggak menuruti perintahnya, peang? Memang kau botolmu nggak karu-karuan. Semua orang Kristen wajib melakukan latrio, ya, melakukan avoda kepada Bapa. Apa itu? Makanya aku suruh kau tadi menerjemahkan apa-apa saja perbuatan itu. Perbuatan itu adalah menghambakan diri kepada Bapa. Kalau udah menghambakan diri, Anda disuruh nurut apa yang diperintahkan. Yang diperintahkan apa? Yang diperintahkan Bapak itu supaya semua orang bertekuk lutut di hadapan anak. Gimana sih kau? Kok mutar-mutar kau jadi itu ke sana kemari? Kalau muslim aja, nggak usah kau nyamar-nyamar. Udah banyak di sini yang nyamar-nyamar seperti itu, udah banyak. Tapi sayang itu di take down satu video sama saya di TikTok sama TikTok. Yang orang yang waktu naik kan, abang Kristen bang, Kristen katanya. Giliran dikonfirmasi sama si Uncup, akhirnya ngaku. Aduh. Oke, Lintang. Iya, Bang Edis. Muslim bang? Enggak mau. Kristen, mau laporan aja. Aku tadi naik ke Bang Faruk dilempar juga. Ya biasalah itu ya, bang. Aku jelaskan dengan baik. Dia komentar terakhir, ini kayak Edis ini sama ini katanya gitu. Habis itu ditendang. Ya kita jelaskan dengan baik, tapi mereka pusing ya silakan. Memang susah memahami seperti itu. Oke, Bang Lintang, aku turunkan dulu Bang ya. Oke, siap. Oke, Bang, aku undang yang muslim dulu Bang ya. Oke, terima kasih Bang Lintang, aku turunkan Bang ya. Oke. Lagi ditelepon si Faruk. Sampai sekarang lagi ditelepon ya. Faruk, turun. Aduh, si Faruk. Selamat sore Bang Edis. Selamat sore, Muslim, Kristen Bang. Mukmin Bang Edis. Muslim. Nah ini baru kita diskusi.
Jadi gimana nih ceritanya? Siapalah jagoan kalian dulu, satu dulu, siapkan dulu. Gimana nih? Udah nggak ada lagi yang ini. Nggak ada lagi yang berkualitas, gimana nih? Jagoan apa maksudnya Bang Edes? Maksudnya pendebat kalian yang paling memahami Quran, yang paling memahami Bible gitu. Siapa? Soalnya semua udah meninggal ini, gimana? Si Juma, ku bilang, ayo kita diskusi apa temanya. Temanya tentang kitabmu yang menjiplak Bible. Ayo, langsung dibilang sama dia. Coba siapa ini ya, buktikan siapa namanya, bla 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 bla, kata dia. Kutanya, emang penulis kitabmu jelas siapa yang nulis? Ku bilang, kok kau minta siapa namanya? Karena penulis kitabmu nggak jelas siapa namanya, gitu. Langsung dia curhat terus di situ, curhat terus dia. Oke, nggak jelas. Kutanya sama kau, coba kau bantuin dulu Juma. Penulis. Pandangan kita gini Bang Edes, nggak ada yang perlu kita ikuti itu Bang Edes. Maksudnya gimana? Ya orang-orang tuh yang nggak jelas juga dia. Nggak jelasnya gimana? Ya pakai hawa nafsu aja dia ngomong Bang Edes, bukan pakai data Quran dia. Jadi kau sudah mengakui bahwa si Juma Paruk dan kawan-kawan adalah orang-orang nggak jelas? Orang-orang nggak jelas? Ya nggak jelas Bang Edes. Kenapa kau sampai bilang begitu? Jangan-jangan kau Kristen lagi nih, ah? Ya, coba dulu buktikan. Kalau memang jelas dia Bang Edes, dia harus pakai Quran dia Bang Edes, harus betul-betul petunjuk dia Quran gitu. Iya, masalahnya gimana mau petunjuk Quran? Banyak yang nggak dijelaskan oleh Quran. Ya misalnya kayak apa Bang Edes kan, kalau pendapat kalau menurut hawa nafsu itu kan nggak dibenarkan, itu kan udah mengada-ada akhirnya ceritanya. Iya, maksudku gini loh, bro. Kalau Anda sebagai Muslim, Anda menggunakan Quran, bagaimana mungkin Anda bisa berdiri? Betul, Bang Edes. Kita gini Bang Edes, kita kan iman kepada kitab-kitab. Ya kalau seorang iman itu harus dipelajari semua, jadi nggak ada hambatnya gitu. Iya, abang kan Muslim. Nah, abang sendiri kan ingin supaya Anda itu menggunakan Quran saja. Tidak Bang Edes, kalau kita Muslim tidak, kita harus mempelajari kitab-kitab semua Bang Edes. Kitab-kitab Injil, Taurat, Quran. Ibaratnya Quran ini kan perkataan penyempurna. Tadi penjelasnya Injil gitu, ya, dan Taurat gitu. Harus dipelajari gitu, biar kebenarannya jelas Bang Edes. Kebenarannya maksudnya? Ya kalau Quran ibaratnya cuman menjabarkan nggak detail gitu. Tapi dalam Quran tertulis bahwa itu detail, gimana? Ya ibaratnya kan kitab, kalau di Islam kan nggak kitab Quran aja gitu, ada ini Taurat gitu. Aku lihat abang ini maju kena mundur kena loh, maju kena belain Juma kena, bela diri sendiri juga kena, ini gimana bang ini? Gimana kena Edes? Abang bilang bahwasanya seorang Muslim itu harus merujuk kepada Quran saja, betul? Betul nggak? Kalau pandangan kita nggak sekarang Bang Edes, maksudnya harus yang kitab-kitab yang kita imani Bang Edes. Ya kitab apa kan itu? Di Quran kan ada tuh kitab Injil, Taurat gitu. Mana kitab Taurat, kitab anunya, kitab Injilnya mana? Ya Quran ini membenarkan kitab. Ya di surat ini tuh Bang Edes, apa namanya, Al-Baqarah. Ya kita kurang apa juga Bang Edes, tapi gitulah bunyinya, kita harus iman kepada Taurat dan Injil yang telah diturunkan gitu. Iya, bunyinya bagaimana itu di situ? Tunggu ntar Bang Edes ya. Sebentar. Ini udah makin banyak ini aliran-aliran yang anu karena sering mendengar debat-debat begini jadi banyak yang ini nih. Makin nggak jelas saudara-saudara. Tes dulu jelas nggak Islamnya? Iya. Coba nggak jelas, coba buktikan dulu lah kepada kami lah bahwa Anda Muslim, coba. Halo, nggak jelas? Halo?
Halo. Iya, gimana? Gimana? Coba buktikan dulu lah kepada kami bahwa Anda Muslim lah, coba. Harus iman kepada kitab-kitab yang sebelum engkau gitu Bang Edes. Jadi harus iman juga kita sebelum kitab Al-Quran nih gitu. Iya, kitab apa itu? Injil, Taurat. Iya, mana kitabnya? Ya harus kita inilah Bang Edes, harus dipelajari lah. Iya, mana kitab yang harus dipelajari itu mana? Maksud Bang Edes? Tadi kan abang bilang, abang kan percaya Quran. Nah, di dalam Quran itu disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, betul? Ya betul. Nah. Kitab sebelumnya itu apa? Injil. Mana Injilnya? Ya kalau seorang ya Muslim dia harus dipelajari berarti itu Bang Edis, kan itu perintah. Iya, mana Injil, barangnya mana? Jadi aku lihat Bang. Aku lihat Bang. Nah, ya Gimana? kalau seorang penyampai sekarang kan itu dibatasin Bang Edis, nggak boleh kita ya Quran aja katanya kan. Jadi Iya, jangan ngomongin orang Bang, jangan ngomongin orang. Gini loh, Anda kan disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya yaitu Injil. Sudah? Ya, Nah, ya. Injilnya mana? Yang Anda disuruh beriman kepadanya itu mana? Ya harus pelajari lah Bang Edis. Iya, di mana Bang? Gimana kita mau pelajari, barangnya nggak ada. Tidak, itu kan sama Bang Edis isinya Bang Edis. Maksudnya persamaannya ada. Gimana kita mau bilang sama isinya? Anunya, barangnya aja nggak pernah dipegang, gimana? Ya, itu tergantung orangnya lagi Bang Edis, mau belajar enggak dia gitu. Kalau orang yang nggak mau belajar gimana mau tahu dia? Iya, abang lah kutanya, ya kan? Di mana barangnya sehingga biar kita pelajari di mana? Ya misalnya contoh kayak gini lah Bang Ede, contohnya. Kalau ingin selamat ikutilah Yesus misalnya kan. Kalau di Quran kan ini kul in kuntum tuhibunallah, jika mau selamat ikutilah Rasul. Kan kayak gitu berarti kan sama isinya gitu Bang Edis. Ya itu tergantung orang yang berpikir lagi Bang Edis. Iya, masalahnya ngikutin Yesus dengan ngikutin Muhammad nggak sama, jauh berbeda, bertolak belakang. Gimana sih abang ini? Bang, ngikutin Muhammad sama ngikutin Yesus itu ibarat kata satu ke utara, satu ke selatan. Apa perbedaannya Bang Edis? Perbedaannya, kalau ngikutin Muhammad, Anda nanti nyium batu ke Arab. Kalau mengikuti Yesus enggak. Enggak, kalau di Quran kan nggak ada tuh cium batu di Arab tuh nggak ada gitu. Iya, tapi kan sebagai Muslim kan kamu mempercayai bahwa apa yang dikatakan Muhammad itu tertulis di hadis. Sulit Ya, ini, sulit ini. Oke, ku sapa dulu. Ada Anatan, Muslim Kristen Bang. Ini kayaknya yang tadi yang di channelnya Cuma. Iya betul Bang. Oh, gimana tadi setelah aku tinggal tadi Bang? Itu tadi makanya saya bilang kalian pengecut, kalian semua saya bilang. Kok kalian beraninya apa dialognya? Nggak bisa kerjasama, artinya kalian rame-rame sini kalau apa kan nyerang semua, kroyok-kroyokan. Coba dulu dibuat dua Kristennya, dua Islamnya coba. Kondusif sedikit, kenapa Juma? Dari dulu Juma kok kayak gitu dialognya, saya bilang. Iya, makanya aku bilang kan, kalau aku debat sama mereka itu, kalau ada rame-rame gerombol-gerombol di situ, sengaja yang lain tuh kusuruh turun karena pengalamanku apa? Ketika aku ngomong yang lain ganggu gitu loh. Gitu. Itu dia. Tadi saya sebenarnya cuma klarifikasi di mana si Juma itu kan selalu koar-koar itu tentang Galatia 3:13 itu tadi. Yang bahasa Yunaninya silon itu kan memang pohon. Iya. Enggak ada kaitannya itu Bang dengan Islam Bang. Jadi kalau diskusi itu harus ada kaitannya dengan Islam Bang. Nggak, minimal gini Bang Edis, kita Kristen juga jangan sampai di framing-framing di mana-mana Yesus seolah-olah yang sebenarnya digantung di pohon menurut ayat 13 itu. Sebenarnya kan ayat 13 itu kan hanya menjelaskan ada tertulis satu peristiwa bahwasannya orang yang sedang tergantung di pohon, itu maksudnya bukan berarti Yesus yang di pohon, itu bukan menerasikan tempat. Artinya ketika dialog, banyak teman-teman Kristen kadang naik melawan Juma ini, jadi seakan-akan yang sebenar faktanya Yesus itu di pohon gitu.
menurut Galatia 3:13 itu. Padahal Galatia 13 itu bukan menjelaskan tempat dan keadaan pada saat itu. Untuk itu sebenarnya tadi pertama tujuannya. Jadi saya lihat Edis naik tadi kan, naik ini bro, ini lah ini pikirku kan. Jadi ternyata itu tadi nggak kondusif kan, nggak kondusif. Tentang Lukas tadi ya, Injil Lukas tadi ya. Itu yang tadi ditanya, Quran mirip Injil Lukas tadi ya. Itu cuma berani nggak naik kemari ya? Enggak akan berani. Ya, walaupun begitu kita berharap lah. Kita berharap suatu saat dia berani datang ke sini. Dia kalau ke channel-channel lain kulihat berani dia datang ke channel lain. Ke channelku dia belum, sampai detik ini belum berani dia. Belum berani dia. Oke, hanya begitu Bang Nathan. Oke Bang. Ayo kita aja, Bang. Oke Bang Nathan. Kuturunkan Bang Nathan ya. Yuk. Oke Bang Nathan, terima kasih Bang Nathan. Oke. Gani, Muslim juga ini Gani ya. Ya. Gimana itu Gani? Ini temanmu ini di atas ini Muslim ini, tapi dia gimana ini? Katanya nggak percaya lagi sama hadis, si Juma, si Faruk itu orang-orang nggak jelas katanya, gimana? Nggak jelas gimana, saya soalnya kalau Zuma sama itu saya nggak kenal, nggak pernah lihat, nggak tahu dia aja, saya nggak tahu dia siapa. Iya, karena saya nontonnya nggak pernah nonton dia. Oke lah. Terus gimana nih menurut temanmu ini nggak jelas, tapi kok namanya sendiri nggak jelas itu loh. Coba dikonfirmasi dulu lah. Konfirmasi dulu Gani. Coba gini. Iya namanya pun udah nggak jelas gitu loh. Namanya pun udah nggak jelas. Jadi aku sanksi. Coba Gani pastikan dulu kalau dia ini Muslim, coba. Enggak, ada satu kalimat yang hanya bisa diucapkan oleh umat Muslim. Silakan. Coba kalau dia Muslim, coba syahadat. Bisa? Silakan, nggak jelas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, Muslim ini sah nih Muslim. Oke, menurut Anda. Oke, menurut Anda nggak jelas bahwasanya seorang Muslim itu tidak boleh percaya kepada hadis ya? Ya, betul Bang Des. Kata siapa? Salah itu. Itu bisa saya koreksi. Berdebatlah dulu kalian, aku menonton dulu lah, istirahat dulu aku. Kalian dulu coba. Gimana koreksinya Bang? Gimana penjabaran Abang ininya? Oke, gini. Pertama, kita tuh suruh beribadah kepada Allah. Satu, itu ditulis pada Al-Quran. Ya. Nah, yang menjabarkannya kita harus ngapain, kita harus sholatnya gimana, itu Rasulullah yang mengajarkan. Tapi dia tidak dijabarkan di Al-Quran, yaitu dijelaskan semua kepada hadis. Itulah makanya kenapa ada hadis itu dikatakan sabda Nabi. Ada sabda Nabi, ada sabda Allah SWT. Makanya kita kalau di hadis itu disebutkan sebutannya sunnah. Ya, jadi kita bertanya sama Abang lagi nih. Yang mana ibaratnya hadis menurut Abang paling benar, nggak bisa ditolak ibaratnya kebenaran dia? Kebenaran apanya? Kebenaran isi hadis itu yang nggak bisa ditolak. Coba Abang jabarkan. Kebenaran yang meyakinkan Bang, nggak tele-tele gitu. Oke, salah satu contoh aja. Hadis itu kan berisi sabda Nabi ya, berarti kan sunnah ya. Dikatakan di situ kita harus melakukan, dianjurkan melakukan puasa Senin Kamis, benar? Ya kalau kita nggak dapat mah kita tuh Bang, nggak ada ininya tuh. Kan gak wajib, cuma dianjurkan. Bukan gini, Gani, Anda tidak maksud yang ditangkap gini loh Gani. Menurut gak jelas ini yang dia Muslim ini, Anda sudah percaya dia Muslim kan? Iya, harus ada tadi. Dah. Oke. Menurut dia hadis itu semua isinya bohong. Jadi jangan kau bilang bahwa Muhammad ngomong begini ngomong begitu, karena dia bilang itu isinya bohong semua. Betul nggak jelas? Ya betul Bang Des. Tuh gimana itu? Bentar. Kalau Anda tidak percaya dengan perkataan sabda Nabi, berarti Anda meragukan syahadat dong. Meragukan syahadat. Apa bunyinya Bang? Coba bilang Bang. Coba syahadat itu artinya apa? Aku percaya Allah itu Tuhan dan Nabi itu utusan Allah. Kan hadis itu kan hadis dari Rasulullah. Rasulullah kan mendapatkan itu semua perintah dari Allah juga. Kalau Anda tidak percaya dengan hadis, berarti Anda tidak percaya dengan syahadat dong. Bang Edes, tolong apa Bang Edes, kalau tahu Bang Edes, kayak mana tuh Bang Edes? Nah iya itu aja dulu. Logikanya di situ dulu. Hadis itu kan sabda Nabi.
Kalau Anda Ya. tidak percaya dengan perkataan Rasulullah, berarti Anda tidak percaya dengan syahadat dong. Itu dulu. Enggak, maksudnya tolong gimana maksudnya? Enggak gini Bang Edes, kita tentang masalah syahadat dibilang Abang Gani ini Bang Edes, kita apa namanya, kalau di Quran kan bukan syahadat Bang, itu persaksian Allah dan Rasulnya itu Bang. Enggak, sekarang gini. Allah mengutus Rasulnya, kan itu persaksian itu gitu kan. Iya. Berarti, Ya itu udah jelas Bang, kalau di Quran itu udah Sebentar. jelas, nggak pakai hadis lagi itu Bang. Sebentar dulu. Enggak. Syahadat itu arti secara detailnya apa? Kan tiada Tuhan selain Iya, Allah dan saksi saya itu Bang, percaya ya, Rasulullah. saksi. Ya, Allah mengutus Berarti kalau Rasulnya, Anda- itu persaksian kalau- kita gitu kalau- kan. Kalau Anda percaya dengan utusan Allah, Ya. berarti anda percaya dengan sabdanya utusan Allah juga dong harusnya. Ya kalau masalah Quran itu kan udah detail tuh Bang. Kalau Allah mengutus Iya. Rasulnya, kita tuh udah wajib ini tuh taati itu gitu. Iya, tapi kan Rasulullah ini kan utusan dari Allah nih. Ya, Anda percaya betul. nggak Rasulullah itu? Berarti harusnya Anda mempercayai perkataan beliau juga dong harusnya. Yang mana perkataannya benarnya mana Bang kalau di hadisnya itu yang kita tanya sama Bang tadi. Yang mana paling benar yang nggak bisa dibantah? Sabda Nabi itu semuanya jatuhnya sunnah. Kan perintah kan. Ini yang ditanya nggak nyambung juga. Kan ini juga ditanya nggak nyambung juga ini kan ini. Dia yang bertele-tele nanyanya. Kalau nggak ada. Iya, gini intinya kalian berdua ini bikin saya pusing. Gini loh. Kalau nggak jelas ini bilang begini, bahwa perkataan Muhammad yang tidak ada bantah-bantahannya adalah apa yang tertulis dalam Quran. Nah, sedangkan Gani bilang ada perkataan Muhammad lagi yang bukan Quran, namanya hadis. Nah, sekarang yang mana yang lebih layak dipercaya yang nggak ada bantah-bantahan? Menurut nggak jelas itu adalah Quran. Ya kalau Quran nggak bisa dibantah, udah. Oke, sekarang yang menjadi pertanyaannya begini. Kalau nggak jelas ini nggak percaya hadis, bagaimana caranya bisa sholat? Nah, kalau Gani ini nggak percaya bahwa hadis itu bohong, bagaimana isi Al-Quran itu bisa benar? Karena di Al-Quran dikatakan kita harus mengikuti ajaran perintah ikutin sesuai dengan Nabi Ibrahim. Di situ ditulis kita harus sholat, beribadah. Nah, perintah sholatnya itu gerakannya kayak gimana? Ya itu dijelaskan sama Rasulullah. Oke, gini, Kalau Gani, hadis itu menurut kamu Quran itu jelas detail nggak? detail. Detail, kita penjelas nggak? Ya. Nah, kenapa kau bilang Quran nggak jelas? Siapa bilang nggak jelas? Coba jelaskan sholat menurut Quran. Sejelaskan apa aja bacaan sholat waktu menurut Quran. Itu tidak dijelaskan di Al-Quran, di hadis. Cuma Iya, berarti kau perintahnya bilang sholat. Quran nggak jelas. Gimana sih? Berarti kau bilang Quran nggak detail. Jadi kalian berdua ini dua-duanya akan babak belur. Enggak, ini saya jelaskan dulu sedikit. Sebentar, Gani, pelan-pelan ya. Ya. Menurutmu Quran itu kitab yang detail dan memberi penjelasan atau tidak? Iya. Oke, artinya kalau kau mau sholat, baca Quran atau baca buku lain? Kalau perintah sholatnya di Al-Quran lah. Aduh, gimana sih ini orang nih? Gani, Nah, perintah sholat. perhatikan satu kali lagi. Kalau habis ini kau berbelit-belit udah selesai kita diskusi. Gini, Ya. menurut temanmu yang Muslim nggak jelas, menurut si nggak jelas. Bang, aku Iya, panggil namanya siapa jelas. nih Bang namanya? Masa jadi nggak jelas Bang nama Abang ini? Iya, jelas aja Bang. Dia nggak jelas dia. Nggak jelas. Emang nggak jelas aja lu Bang Edes, bilang lu Bang Edes. Oke, nggak jelas ngomong bahwasanya Quran itu adalah kitab yang detail, kitab yang memberi penjelasan. Kalian berdua percaya itu? Sudah? Nah, akibat yang demikian itu, maka nggak jelas ini membuang semua hadis itu. Dibuang semua hadis itu ke tong sampah karena apa? Karena Quran lah yang memberi penjelasan, bukan hadis. Nah, Oke, bisa Gani, dijawab. sebentar, Gani, Oke. kau kan percaya sama dengan nggak jelas percaya bahwasanya Quran itu kitab penjelas, betul? Ya. Oke, coba jelaskan bagaimana tata cara sholat, apa bacaannya menurut Quran? Bentar. Enggak, jangan itu dulu kita bahas. Ah, kan? Tunggu. Nggak saya jawab. Nggak saya jawab. Kau mau jawab apa? Orang kau nggak bisa jawab menurut Quran, gimana sih? Bisa. Bentar, saya Gimana? nanya nggak jelas dulu. Saya nyalakan nggak jelas.
Rukun Islam itu ada berapa? Enggak, kalau kita gini jawabannya, Enggak, Bang. dulu. Enggak, saya nanya dulu. Tunggu Rukun dulu. Islam ada berapa? Dengar kita dulu, Bang. Enggak, saya jawab dulu. Kalau anda muslim bisa jawab. Rukun Islam ada berapa? Dengar dulu. Kalau kita Enggak, gini penjabaran dengar kita, dengar dulu. dulu. Abadnya Dengar Anda baik-baik, bukan Bang, muslim baik-baik. Enggak, Ya, sudah, kita saya nanya jabarkan, dulu. Bang. Jabarkan kayak gini. Enggak, Kalau- nggak usah jabarkan. Tar dulu. Sebentar. Saya nanya dulu. Rukun Islam ada berapa? Itu dulu jawab. Itu dulu. Penting. Itu dulu jawab. Rukun Enggak, Islam dengar ada dulu, berapa? Bang. Dengar kita dulu, Bang. Dengar kita Enggak, dulu, Bang. Jawab dulu. Ini menjawab pertanyaan kamu tadi. Saya mau nanya dulu. Rukun Islam ada berapa? Kita masalah pondasi dulu, Bang. Pondasi enggak tiang Iya. dulu, Bang. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Jawab dulu. Makanya aku bilang nggak jelas ini pun gini. Sebentar, aku kali ini sebentar. Aku kali ini sebentar Gani. Iya Gani gini sebentar. Dia kan udah nggak bisa jawab gini. Jadi Gani, kalau kau bilang rukun Islam, ya gini. Kalau kau bilang rukun Islam, sebentar Gani. Kalau kau bilang rukun Islam itu ada 5, sebentar gini. Kalau kau bilang rukun Islam itu ada 5, sekarang nggak jelas saya wakili. Di ayat berapa rukun Islam itu ada 5? Di Quran surat berapa ayat berapa? Nah, rukun Islam itu pertama syarat, kedua Iya, sholat, sebentar di Dengar- ayat dengar Quran dulu. surat berapa? Sebentar. Di Quran surat berapa ayat berapa yang bilang rukun Islam itu ada 5? Nah, Kak, googling dia. googling. Ayat berapa? Hah? Bentar, saya buka Quran dulu Nah, pelan-pelan. silakan. Kau dengar. Kalau kau bisa temukan di ayat Quran rukun Islam ada 5, gitu tulisannya. Aku ngesot dari Sabang sampai Merauke. Ngesot aku dari Sabang sampai Merauke. Percuma kau cari-cari itu, Gani, nggak bakal ketemu. Orang memang nggak ada kok, gimana? Ada. Di mana? Quran surat berapa ayat berapa? Sebentar, saya lagi buka Quran pelan-pelan. Bukan buka Quran, kau Google. Enggak, Lagi googling. Ya udah. Saya punya Quran. Ya udah, ha. Kak, dengar. Sambil kau buka Quran, sambil aku ngomong gini. Kalau Gani menemukan ayat Quran yang berbunyi rukun Islam ada 5, saya Edis TV akan ngesot dari Sabang sampai Merauke. Nah, dengar itu. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, Oke. nah di surat berapa? Jangan dipotong. Oke. Saya mau jawab dulu tapi jangan dipotong. Boleh? Matikan mikrofonnya. Silakan. Matikan mikrofon. Rukun Islam itu ada 5 dan perintahnya adalah Ayatnya mana? Ayat. Al-Baqarah ayat 43. Baca. Dan laksanakanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Mana Jadi di situ ada? soalnya Mana di situ rukun Islam ada 5 mana? Ya Quran sudah dijelaskan semua, ada haji, perintah haji kan? Kau bilang Quran kitab yang jelas. Kau bilang Quran kitab yang menjelaskan, ternyata congormu yang menjelaskan. Kalau Anda kau katanya udah bilang baca Quran Quran, 3 dengar. tahun. Kalau kau bilang Quran itu kitab yang menjelaskan, biarlah Quran itu yang menjelaskan, bukan kau yang menjelaskan. Anda saya jelaskan dulu. Anda berarti belum Ini belajar namanya, Quran, ini nggak ada. namanya kau nggak percaya sama Quran, makanya nggak jelas bilang kau itu nggak jelas. Tapi nggak jelas pun juga dia kena. Oke, sebentar saya tanya sama nggak jelas. Gini problemnya, bro. Ya, Bang Edis. Ada satu peningkatanmu bahwa kau mengatakan Quran itu adalah kitab yang jelas, terperinci, dan itulah kenapa kau tidak percaya lagi dengan hadis, betul? Ya, betul. Oke, yang menjadi pertanyaan begini, kalau kau nggak percaya dengan kitab-kitab selain Al-Quran, nggak percaya dengan kitab-kitab ulama, nggak percaya dengan kitab-kitab hadis, yang jadi masalah begini, bagaimana caranya kau sholat? Bacaannya apa? Gini Bang Edis, kalau kita harus pengenalan diri kepada Allah dulu Bang Edis. Dasar lah ibaratnya, pondasi. Kalau ibarat dibilang ustad kan, kalau dibilang ustad kan Bang Edis kan sholat nih tiang agama. Kalau nggak ada pondasi gimana berdiri tiang? Jadi Oke, gue tanya dulu sebentar, nggak jelas. Jadi Anda nggak kayak cuci setangan, kumur-kumur gitu, terus habis itu. Yang penting Anda seperti itu nggak? Gini dulu Bang Edis, sebelum kita sholat kita harus bersih dari sebentar Bang. Sebentar gini. Sebentar Bang. Anda Muslim,
Anda melakukan itu enggak? Cuci tangan, terus cuci muka, cuci telinga, cuci siku, terus Anda ruku, sujud di masjid. Anda melakukan itu enggak? Sulit Bang Edes. Loh. Enggak, Anda lakukan enggak? Anda lakukan enggak itu? Kalau kita nggak ada kita lakukan Bang Edes. berarti bukan muslim dia. Oh, dia tidak melakukan itu. Tapi bukan muslim dia, cuma Islam KTP doang. Kenapa Anda tidak melakukan itu, Bang? Itu perintah dalam. Enggak, sebentar, dalam- enggak jelas kok yang kutanya. Kenapa enggak jelas Anda tidak melakukan itu, kenapa? Oh itu kalau menurut kita ibaratnya nggak mencontoh Rasul lah ibaratnya ininya Bang Edes. Cara Apa sholat. Bang siapa? Edes. Rasul aja sholat kok, situ enggak gimana? Makin pusing saya ini dengarnya ini. Orangnya itu nggak jelas. Orangnya juga nggak jelas nih. Muslim masa nggak sholat? Udah tahu itu rukun Islam kedua, suruh sholat. Rasul aja Nabi itu sholat, asal situ enggak. Berarti Anda bukan Muslim dong? Bukan Bang, ini masalah hukum dulu Bang. Hukumnya apa namanya? Hukumnya apakah ibaratnya bentar. Anda nggak tahu berdasar nggak? dulu Bang, harus berdasar dulu. Nggak Dasarnya usah sekarang berdasar. hukumnya Sekarang saya apa? tanya. Nah, Enggak, saya tanya dulu. Pernah Ya. dengar nggak Rasulullah disuruh Allah sholat 50 waktu, berkurang jadi 5 waktu? di mana Qurannya Bang? Isra Mi'raj. Qurannya mana? Google dong. Coba Anda Bang punya Quran nggak? detil. Bukan Muslim berarti. Coba Bang detailkan pakai Quran. Makin pusing ya mereka. Muslim nggak sholat, Rasulullah di Iya, sholat. Gani, Berarti kamu Anda nggak akan bukan temukan Muslim. itu di Quran, Gani. Yang dikatakan nggak jelas itu benar. Kamu nggak akan temukan itu di Quran itu. Bahwa Muhammad disuruh sholat 50, lalu diturun, ditawar jadi 40, tawar jadi 30, tawar jadi 5. Enggak, itu nggak ada di Quran. Perintahnya cuma suruh sholat, tapi nggak suruh berapanya. Iya, Makanya sholatnya dijelaskan gimana? Gimana sholatnya? Ya Rasulullah yang mengajarkan, makanya disebutnya hadis. Ya, berarti bukan bukan Quran yang kita menjelaskan. Quran itu perintahnya suruh sholat, tapi yang ngajarin Rasulullah melalui Iya, hadis. Quran kita penjelas nggak? Kan jelas suruh sholat, bener nggak? Iya, Ada sholatnya perintahnya. gimana? Ya Rasulullah yang mengajarkan. Iya, berarti Karena bukan Quran Quran yang itu- menjelaskan. Yang menjelaskan Rasulullah, tapi perintahnya dari Allah. Berarti bukan Allah itu Quran maksud- berarti Quran bukan kita penjelas. Jelas lah, orang suruh sholat, Ah. jelas ada perintahnya. Enjo gimana Enjo itu? Coba Enjo gimana? Enggak, saya kalau sama orang nggak jelas ini saya nggak mau debat nih. Dia ilmunya nggak ada. Iya lah, kalian berdua bikin saya pusing ini. Yang satu juga Nggak, begini, buat yang sama satu saya juga mau, buat sama begitu. dia, saya enggak. Masa Muslim nggak sholat gimana? Dibilang oh saya nggak ikutin ini ya, berarti Anda bukan Muslim. Orang perintah sholat itu nomor 2 kok. Enggak, tapi saya bisa bela dia bahwasanya dia mengikuti Quran. Berarti dia nggak belajar agamanya kurang, nggak belajar belajar agama. Dia mengikuti Quran. Oke lah, Ena, Muslim? Suruh ngaji dulu lah dia. Suruh ngaji dulu. Muslim Bang. Muslim. Itu gimana nih kalian berdua nih? Jadi saya jadi pusing nih. Satu bilang nggak usah percaya hadis, satu bilang percaya hadis. Ini yang mana ini kalian ini? Aku mau tanya soal pemahaman yang abang buat tadi nih. Aku jangan bahas ke situ dulu lah. Pokoknya gini kan, menurut pemahaman abang gitu, berarti aku juga bisa tanya dong, di mana Alkitab menyuruh gereja gitu. Apa? Ini suara gitu, siapa yang Bang. berisik-berisik ini? Kalau menurut abang itu kan, Oke, kayaknya nggak jelas, sedang sibuk ini. Biar saya turunkan dulu ya. Hah? gimana itu bang? Jawab dulu lah. Enggak jelas tadi suaranya berisik, dia lagi kerja mungkin dia, jadi saya turunkan. Gimana, Ena? Oke. Tadi kan saya simak-simak dari tadi perdebatan abang sama di atas tadi. Pokoknya menyuruh sholat, nyuruh apa tadi, ambil air wudhu gitu kan. Sekarang gini bang, saya juga kan, saya gimana bilangnya, lupa nggak pala tahu agama lah gitu kan. Saya mau ikutkan yang gue inilah istilahnya. Cobalah abang jelaskan dulu di mana juga lah di Alkitab kalau ada disuruh ke gereja gitu. Disuruh ke gereja? Dalam konsep Apa gereja ketuhanan itu? biar saya tahu membandingkan yang mana yang benar gitu bang.
Ya apa itu gereja? Hmm. Gereja itu apa? Ya rumah ibadah katanya kan. Di mana gereja itu rumah ibadah? Jadi gereja itu apa bang? Aduh, inilah makanya gue bilang. Sekarang kan abang kan mau. Iya, makanya aku jelaskan. Kan Makanya berarti kan mau makanya aku mau- jelaskan. Ah, Iya, makanya aku jelaskan. Gimana sih? Mau aku jelaskan nggak? Coba dijelaskan lah. Ya, gereja itu sebenarnya pengertiannya itu bukan rumah ibadah. Sekarang pengertiannya begitu. Gereja itu artinya perkumpulan. Ya perkumpulan. Nah, Terus di dalam Bible itu dikatakan janganlah kamu menjauhkan diri dari perkumpulan-perkumpulan. oke. Terus gini bang. Gimana lah cara kita untuk menjadi umat Tuhan, untuk cara menyembah Dia, gitulah istilahnya bang. Caranya menyembah itu apa? Berarti kita itu hamba, gitulah istilahnya. Berarti apa, kita hanya bisa cuman memuji saja, bisa masuk surga gitu. Nah. Kan di Kristen kan gitu bang. Iya, makanya ku tanya dulu sama abang, menyembah itu ngapain? Kan udah saya bilang bang, saya buta agama. Makanya saya nak di Komal-Komal Islam Kristen ini saya jadi pendengar gitu. Oke, baiklah. Oke, Gani kuturunkan dulu Gani ya, biar ngobrol kita gini. Cuman aku mau tahu dulu, Ena. Suaramu kok anu sih? Coba bisa nggak kau bagusin dulu perangkatmu? Udah bagus ini bang, bagus sih jaringan. Gini Ena, kau tuh Muslim atau apa? Saya Islam, cuman udah puluhan tahun nggak pernah ikut diajar Islam bang. Makanya saya cari jalan kebenaran gitu, itu intinya. Islam tapi udah puluhan tahun tidak ini. Abang lahir Islam. Ya Islam. Lahir Islam, berarti orang tua Islam. Islam. Kalau dari suara-suaranya abang ini nampaknya macam orang Mandailing. Bukan bang, orang Papa aku bang. Oh, oke. Nah, Abang lahir Muslim terus tapi udah lama, udah 20-an tahun nggak pernah sholat gitulah ya. iya buta agama istilahnya bang. Oh, nggak pernah sholat Jumat. Nggak pernah bang. Padahal kalau 3 kali tidak sholat Jumat kan udah kafir abang, gimana? Ya, itu makanya bang, makanya aku tanya abang, makanya ke Komal Kristen pun saya ikut. Yang mana yang benar? Soalnya kalau di ajaran Islam memang disuruh sholat gitu kan. Baik, Baru ku di jelaskan bang ya. Kristen, kalau di mana jalan kebenaran, memang betulkah kalau kita mengikuti Yesus itu kita masuk surga? Itu yang perlu dijelaskan gitu bang. Baik, gini bang. Jadi begini bang. Jadi pengertian menyembah dulu yang abang pahami ya. Menyembah itu sebenarnya tidak lebih daripada gerakan badan. Kalau bahasa Bataknya itu marsombah. Abang kan orang Batak kan? Ngerti kan apa orang Batak? Bukan Mbak, saya bukan Batak. Iya, maksudnya dari suku di daerah Sumatera Utara kan gitu ya? Iya, suku Oke. Pakpak. Oke, suku Pakpak. Suku Pakpak itu ada nggak? Kalau ngomong marsoba tuna tua itu ada nggak gitu? Aduh, jadi bahasa Batak pula aku. Ada nggak? Nggak ada bang, nggak ada. Nggak ada. Jadi gini bang, menyembah itu sebenarnya tidak lebih dari sebuah gerakan badan. Yang abang maksudkan itu bukan menyembah sebenarnya. Yang abang maksudkan itu beribadah gitu ya? Iya, Betul? taruhlah begitu bang. Pokoknya istilahnya kita bagaimana kita menjadi hamba gitu, hamba Tuhan iya. gitu. Mantap ini abang, mantap. Jadi Apa yang kita ibadah, lakukan, gitu. baik. Jadi ibadah itu bang, itu sebenarnya bukan bahasa Indonesia. Ibadah itu bahasa Arab yang diindonesiakan. Nah, pengertian ibadah itu kata dasar dari ibadah itu adalah abdu atau hamba. Jadi ibadah itu sebenarnya penghambaan diri. Nah, apa penghambaan diri itu, Bang? Penghambaan diri itu menjadikan yang kepadanya kita menghambakan diri itu menguasai hidup kita, mengendalikan kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita dikuasai atau dikendalikan oleh Dia? Dengan cara melakukan apa yang disuruh Dia supaya kita lakukan. Contoh-contohnya, jangan mencuri, jangan berzina, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, dan seterusnya. Baca saja di dalam Bible banyak.
Seperti itu Bang. Berarti intinya Jadi cara beribadah atau cara berbakti kepada Tuhan itu adalah melakukan apa yang Dia suruhkan kepada kita. Apa itu intinya Bang? Apa yang disuruhkan kepada kita itu adalah percaya kepada anak yang diutusnya, yaitu Yesus Kristus. Supaya kita apa? Supaya kita menjadi hamba-hambanya. Supaya kita menjadikannya sebagai Tuhan, sebagai Tuan, sebagai penguasa, sebagai pengendali kita. Seperti itu. berarti itu aja intinya Bang, kalau cuma pengikut Yesus gitu istilahnya ya. Ya, mengikuti Yesus itu artinya Berarti hanya melakukan. dengan percaya melakukan perintahnya itu aja Bang. Ya kalau Anda bilang percaya tapi nggak melakukan berarti bohong. Maksudnya Bagaimana mungkin Abang bilang percaya kepada Begini loh, Yesus Bang, tapi apa yang Yesus suruh kan nggak Anda kerjakan, berarti kan bohong. bukan begitu. Soalnya kan di ajaran yang lain pun malah lebih begitu gitu Bang. Gimana? Lebih ada istilah tata keramanya, bukan hanya perintah-perintah yang di Alkitabnya itu diikutkan gitu. Tata keramanya maksudnya gimana Bang? Di dalam Contohnya gini Bible, lah, Bang. di dalam Bible kan Saya- dikatakan bahwasanya berilah hormat kepada orang yang lebih tua. Ada. Di agama lain juga begitu Bang. Di mana? Di ayat berapa? Ya saya nggak tahu ayat Bang di Alkitab. Lah masalahnya kenapa Anda ngomong begitu? Kok di agama tapi udah Anda nggak dibilang, tahu Bang. gimana sih? Ya ajaran kan kayak yang kita dengar gitu. Yang kita kan dulu jadi pendengar dulu gitu. Kalau mencari Berarti cuma sebenarnya dengar-dengar kan gitu, aja. ya bukan begitu. Kalau contohnya lah Bang maksud gini kan, kalau saya ikutkan anti Kristen salah. Kalau kan kita udah aku bilang Bang, saya cuma cari kebenaran. Yang mana yang betul di ayat itu menyuruh. Bohong, konsep- Bang. Kalau Abang mau cari kebenaran, Abang cari. Abang aja malas kok. Gimana mau cari kebenaran? Makanya Bang, Gini, dengarkan Bang. Sebentar. Sebentar. Siap. Kalau Anda ditelepon istri, Bang, lagi ngapain? Saya sedang mencari uang. Sementara Anda tidur di kamar. Bermalas-malasan, tidur Anda ngorok dari pagi sampai pagi. Berarti bohong nggak? Itu kan beda juga konsepnya itu, Bang. Sebentar. Berarti bohong nggak Anda itu? Bohong. Taruhlah bohong dulu kalau gitu. Itu Kalau kau bilang mencari kebenaran, artinya kau cari, kau baca, kau teliti, itu cari kebenaran. Gini loh Bang, itu kan yang saya maksudkan konsep-konsepnya ketuhanan ini gitu. Kalau Lari memang lagi betul, ke konsep-konsepnya lagi, konsep. Bukan, dengar dulu Bang, makanya Abang dulu jangan congor-congor aja dulu. Gini, jelaskan dulu kan apa betul memang hanya mengikutkan Yesus, ikutkan ajaran yang di Alkitab, mengikuti perintahnya aja udah kita masuk surga, udah benar gitu. Itu yang saya maksud. Iya, Nah, iya. Terus apa pertanyaan itu aja lagi? kan udah nggak perlu panjang lebar Mali. Iya, itu masalahnya kau mau lakukan nggak gitu loh. Ih, kalau memang itu memang kebenaran, apa beratnya kita lakukan gitu? Iya, masalahnya kau mau melakukannya atau tidak, Bang, gitu loh. Ya kalau memang betul Bang, ya dilakukan ya. Iya, kalau memang betul. Oke, sekarang di mana nggak betulnya di mana? Ya. Contohnya kan Bang, ginilah satu. Masalah ada adab makannya. Berarti Adab kalau makan. Kristen itu nggak perlu gitu kan istilahnya. Ada makan maksudnya gimana? Doa makan gitulah istilahnya Bang. Sulit ini ngomong. Maksudnya gimana sih Bang? Nggak perlu, di Kristen nggak perlu kalau makan langsung berdoa gitu, nggak perlu berdoa. Yang saya lihat kan keluarga saya juga banyak Kristen gitu kan. Yang saya lihat cuman makannya yang cuman berdoa mau makan. Tadi abang bilang kalau makan nggak perlu berdoa. Sekarang kalau makan cuma makan. Itulah saya tanyakan Bang, ya adab makan itu Aduh. contohnya yang motong apa gitu daging gitu kan kenapa nggak doanya gitu. Motong daging kenapa nggak doa gitu? Contohnya taruhlah motong ayam, motong babi, anjing apa gitu kan. Kenapa Emang di mana Bang kalau kalau motong ayam atau motong apa harus berdoa di dalam Bible? Itu makanya saya tanyakan Bang, kenapa mau makannya kenapa berdoa gitu. Sedangkan Ya mengucap itu berdoa itu hewan mengucap itu syukur tadi kan Bang. ada nyawa itu Bang.
Iya, kalau berdoa makan itu mengucap syukur atas apa yang sudah kita terima seperti itu. Udah sekaligus doanya situ sama motong hewannya tadi gitu. Iya, bisa dibilang gitulah. Oh, berarti asal motong ayam nggak ada doanya asal mau makan dia berdoa ya, Bang. Kalau aku baca Bible, baca Alkitab nggak ada dibilang kalau kau harus motong ini harus kau nggak ada. Oke, Bang, oke. Kalau dalam Islam kalau motong harus Ya. harus Saya menyebut tahu nama ada Allah. doanya katanya, Bang. Cuman ya, saya Di mana? belum pernah Di Quran motong mana? ayam. Sebentar, di Quran Saya mana? tahu. Nah ini abang pun nggak ada yang tahu gimana. Satu pun nggak ada yang Makanya tahu. saya tanya kan, Bang. Gini loh, dengar dulu, Bang. Makanya contohnya gini, ada kawan saya dua, satu Muslim, satu Kristen. Kalau di yang Muslim saya tanya, katanya kalau yang motong ada doanya gitu, nggak boleh. Iya asal harusnya begini bang. Harusnya yang kau tanya itu jangan mereka. Harusnya Jadi yang kau siapa, cari Bang? tahu itu, yang kau cari tahu itu kitabnya. Kok Baca orangnya buku kau aja tanya baca buku aja pun apa, Bang? nggak bisa baca, Bisa, cuman kan gimana malas. bilangnya? Taruh bikinlah malas, Pak, suka hati abang Iya lah. berarti kalau ngomong mencari kebenaran itu bohong. Ya, karena saya juga masih percaya Tuhan, Bang. Itu makanya soalnya ajaran kan 5 agama, ya kan? Nah, gitu, Bang. Berarti kalian yang di Kokomal ini maksud saya, Bang, Islam ataupun Kristen, maunya jelaskanlah semua konsep ketuhanan, sampai adab, gitu dia, Bang. Itu yang mau dengarkan, bukan berdebat-debat. Yang betul-betul gitu. Kan mana tahu nanti, ya. Memang betul nanti ini jalan yang benar, ya apa salahnya? Iya, begini Kan intinya itu kita sudah tahu kalau masalah itu bang. Kita itu sudah sama-sama tahu bahwa Ya. kebenaran itu adalah melakukan apa yang diperintahkan itu di dalam Alkitab maupun di dalam Quran. Nah masalahnya begini, apa yang diperintahkan dalam Quran dengan apa yang diperintahkan dalam Alkitab itu bertolak belakang, jauh berbeda, gitu loh. Itu Nah abang, itu yang pengen saya tahu, Bang. nah ya coba nih kalau abang sebagai Muslim nih, percaya nggak Iya, Muslim. kepada ajarannya Muhammad? Belum pernah melakukannya, Bang. Makanya saya bilang gitu tadi, Bang. Sama udah dibilang pun kafir udah sama aja lah. Buta agama saya, Bang. Ya makanya Tapi cuman begini. saya masih percaya Tuhan, ada Tuhan gitu. Oke, sekarang begini, kalau kau tahu itu yang digambar itu, Ka'bah. oke, kau lihat nggak? Lihat, Bang, lihat. Oke, kau diperintahkan nggak untuk pergi mencium itu batu Hajar Aswad itu? Wajib katanya kalau bagi yang Iya, makanya aku tanya, abang diperintahkan nggak untuk menciumi batu itu? setahu saya nggak ada diperintahkan. Nah, kan setahu saya lagi terus nih jawabnya ini. Ya emang gitu, Bang. Emang Oke, jadi salah orang gitu, Bang. jadi orang Islam kalau mencium-cium batu itu nggak ada perintahnya. Udah kewilang, Bang. Kalau emang salah saya jujur gitu. Iya, makanya aku tanya sama abang ini, orang-orang Muslim kan ke sana, abang kan juga Islam. Pergi ke sana mencium-ciumi Hajar Aswad itu atau batu hitam itu. Menurut abang mereka-mereka itu yang mencium-cium itu nggak ada perintahnya itu. Masa tahu? Dari tadi kau nggak tahu semua, udah dibawa aja lah. Kau dari tadi nggak ada yang tahu, semua nggak ada yang kau Makanya, Bang, tahu. saya- Terus ngapain kau di sini? Nggak ada yang tahu. Kau nggak ada yang tahu, tapi kau nanyamu banyak. Bikin sakit kepala. Sudah ku bilang dari tadi, kita ini semuanya itu sudah sama-sama tahu bahwa jika kau ingin selamat, jika kau ingin nanti di kehidupan yang akan datang itu selamat, lakukanlah apa yang ada diperintahkan kepadamu. Udah sama-sama tahu kita itu bang, gak usah kau ulang-ulangi lagi. Nah sekarang apa yang ada di dalam kitabmu dengan apa yang dalam kitab saya itu berbeda. Gitu loh. Makanya sekarang kita diskusikan. Nah, karena berbeda ini, terus yang mana kira-kira yang benar? Kan gitu kita diskusi ini. Gimana sih? Gitu loh.
Kalau di dalam agama kami tidak ada perintah pergilah kamu ke sana cium-ciumlah batu, nggak ada. Nah di dalam agamamu kan ada seperti itu. Disuruh pergi ke Arab, nanti di Arab di sana mencium ini Hajar Aswad atau batu hitam. Nah kita bandingkan gitu loh. Kita bandingkan ini, kita pakai logika, kita pakai akal sehat gitu loh. Apakah benar bahwa mencium-cium batu itu membawa keselamatan? Kan gitu. Tapi kau lari ke sana kian kemari, gimana sih? Kamu ulang-ulang lagi. Pertanyaan yang sama. Udah sama-sama tahu, kita sama-sama tahu kalau masalah itu. Kalau kamu mau jadi Kristen yang benar, ikutilah apa yang diajarkan Yesus di dalamnya. Kalau kamu mau jadi Islam yang benar, ikutilah apa yang ada tertulis di Quran dan apa yang tertulis di dalamnya, ya kan? Nah sekarang kita bandingkan itu. Yang tertulis dalam Bible dan tertulis dalam Quran itu. Gitu loh. Itulah gunanya diskusi. Betapa sulitnya kamu memahami hal sederhana itu. Terima kasih Diana, makasih. Angin. Muslim bang? Katolik bang. Oh Katolik. Atau apa ada yang angin abang sampaikan atau bagaimana bang? Sebenarnya saya di sini lagi mengundang yang muslim nih bang. Ya, mau mempertanyakan tentang Yesus mengutuk kayu ara tuh, Bang. Mengutuk pohon ara, Bang, bukan kayu ara, Bang. Iya. Oh iya. Ketika dia mengutuk tuh permasalahannya apa gitu, Bang? Karena tidak didapati buah di situ, Bang. Ya. Terus kenapa dia marah sampai mengutuk begitu ya, Bang? Karena dia tidak mendapati buah di dalam pohon itu. Ya, maknanya kok sampai segitunya gitu maksud saya tuh. Ya, karena Yesus kan di situ dalam narasi. Ya, dalam narasi ayat itu, sebentar ini abang ini pertanyaannya, soalnya gini bang, aku mohon maaf bang ya, soalnya banyak yang datang ke sini itu udah nggak malu jadi Islam, udah banyak ini. Makanya yang kutanya sama abang ini betul-betul Katolik atau Islam? Katolik bang, Katolik. Katolik. Coba apa yang bisa buat saya yakin kalau abang ini Katolik? Karena saya bukan Katolik. Coba apa yang membuat saya yakin bahwa abang ini seorang Katolik? Apa? Coba ucapkan dulu doa Bapa kami, Bang. Ya, oke. Bapa kami yang ada di surga, dimulailah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Baik. Walaupun salah tapi nggak apa-apa. Oke. Gini, Bang. Abang bertanya kenapa di situ sampai Yesus mengutuk pohon ara ya. Jadi apa yang tertulis di situ Bang tidak mau ku tambah-tambahi ya. Di situ bagaimana itu terjadi ketika Yesus di situ lapar ya. Dikatakan di dalam narasi ayat itu bahwa Yesus mencari buah kalau ada di situ buah ara. Tetapi pohon ara itu sama sekali tidak ada buahnya. Sehingga Yesus mengatakan kepada pohon ara itu, mulai saat ini engkau tidak akan berbuah lagi sampai selama-lamanya. Lalu di dalam narasi ayat itu didapati bahwa ketika murid-murid itu datang, ya, lalu didapati pohon ara itu sekonyong-konyong sudah kering. Sudah? Nah lalu murid-murid bertanya, ada apa yang terjadi dengan pohon ara itu? Dikatakan bahwa begini dan begitu, jika engkau mengatakan sesuatu kepada ini dan seterusnya. Abang bisa baca sendiri itu. Nah, ini Bang ya, ini kalau abang
Apakah abang di sini mempertanyakan apakah itu termasuk naskah-naskah yang asli atau bagaimana? Atau abang mau bertanya apa? Ya, begini, Bang. Kita kan meyakini bahwa Yesus itu kan sampai mati di kayu salib karena kasihnya kepada kita, ya kan? Tetapi ketika dia lapar, lalu dia amarahnya itu sampai mengutuk pohon ara, sedangkan dia kan kasihnya sungguh luar biasa, begitu maksud saya. Apakah dia memang sengaja untuk menampakkan mujizatnya atau gimana gitu, Bang, maksud saya tuh? Iya. Atau dia sendiri Kalau gini ya, gini, baik, begini. Jadi mungkin ini sebagai satu gambaran ya bagi kita ya. Karena tulisan-tulisan di dalam Bible ini memang kadang-kadang maknanya itu harus kita selami secara tidak literal. Gini Bang, itu bisa saja pengertian begini, bahwasanya kita itu harus didapati oleh Tuhan itu berbuah gitu loh. Kalau kita tidak didapati Tuhan berbuah, maka kita itu seperti ranting yang tidak berguna. Maka kita akan dipotong dan dicampakkannya ke dalam api. Karena berbicara tentang Bible itu kan kita berbicara tentang buah, Bang. Apakah kita itu berbuah atau tidak? Seperti itu, Bang. Bisa saja maknanya yang dimaksud adalah seperti itu, Bang. Tapi memang juga, Bang, ya, kalau Abang mempelajari kritisi Bible ya, ada juga orang-orang Kristen sekarang itu yang mengkritik atau melakukan sebuah rekonstruksi ulang terhadap Bible. Nah, di dalam rekonstruksi ulang terhadap Bible itu ada sebuah kesimpulan bahwa banyak sekali di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup.
Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.